Hai, selamat datang di Triple M. Kali ini saya akan memberikan video mengenai pengalaman saya dalam mengikuti tes IELTS. Tes IELTS atau International English Language Testing System merupakan tes yang dimanajemeni oleh 3 lembaga. Yang pertama, Cambridge English Language Assessment, International British Council, dan yang terakhir itu IDP Australia. Dalam tes IELTS terdiri dari 2 modul. Modul yang pertama itu general dan yang kedua itu akademik. Kalau kalian mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kalian bakal ambil yang akademik. Dokumen yang kalian butuhkan pada saat mendaftar IELTS adalah paspor atau KTP. Saran saya gunakan KTP karena pasti paspor kalian bakalan kalian gunakan untuk mengurus berkas-berkas yang lain. Daftarkan diri kalian 1 bulan sebelum tanggal tes yang kalian inginkan, karena terkadang tes ini banyak peminatnya, jadi terkadang kuota yang dibutuhkan itu akan cepat penuh, jadi pendaftarannya akan ditutup. Setelah mendaftarkan diri kalian, siapkan diri kalian untuk mengikuti tes ini, karena kalian tidak mau membuang sia-sia uang kalian setelah mendaftarkan diri kalian. 3 hari sebelum tanggal ujian, kalian akan menerima email mengenai jadwal dan tempat kalian akan melaksanakan tes kalian. Waktu itu saya tesnya tanggal 3 Juni 2017 di ILC Makassar. Nah, kalian bakalan disuruh datang 50 menit sebelum tes kalian dimulai, karena sebelum masuk nanti kalian akan difoto lalu dicap jari dan beberapa dokumen kalian akan diperiksa. Pastikan membawa dokumen yang kalian pakai mendaftar. Kalau kalian pakainya paspor, bawa paspor kalian. Kalau kalian pakai KTP, bawa KTP kalian. Karena kalau kalian daftarnya pakai paspor dan bawanya KTP, kalian bakalan tidak diizinkan untuk memasuki ruang tes sama sekali. Jadi uang kalian 2,8 itu akan sia-sia. $200 itu akan sia-sia. 200-an. Karena harga dari setiap tes itu beda-beda. Tes yang pertama saya hadapi itu tes listening. Tes listening ini terdiri dari 40 menit dan termasuk 10 menit waktu tambahan untuk mentransfer jawaban kalian. Dalam tes ini terdiri dari 4 bagian, dan itu kalian dan kira-kira itu memakan waktu 30 menit untuk 4 bagian itu, karena 10 menitnya buat memindahkan jawaban kalian ke kertas jawaban. Pastikan ejaan kalian betul, karena 1 huruf salah maka jawaban Anda akan terhitung salah. Setelah itu tesnya itu ada reading. Reading kalian akan diberi 3 bacaan sekitar 2 lembar dalam waktu 60 menit dengan jumlah 40 soal. Pada masing-masing bagian, gunakan waktu 20 menit saja. Jangan ada soal yang kalian skip, karena pada bagian reading semua jawaban itu telah ada dan semua ejaannya ikuti semua ejaan yang ada pada bacaan. Jangan membuat ejaan sendiri atau menafsirkan jawaban sendiri, karena jawabannya itu sudah ada di bacaan. Bagian selanjutnya yaitu writing. Nah, di writing ini kalian bakalan diberi 2 task. Task pertama itu sekitar 150 kata dan tulis lebih 150 kata. Bagian kedua minimal 250 kata. Gunakan waktu 20 menit pada bagian task 1 dan gunakan waktu 40 menit di bagian task 2, karena task 2 lebih bernilai lebih tinggi. Marking pointnya itu lebih tinggi di bagian task 2. Jadi manfaatkan waktu kalian di task 2. Jangan khawatir kelelahan, karena setelah listening kalian bakalan diberi waktu sekitar 20 menit untuk istirahat. Jadi tidak seperti pada saat kalian latihan atau try out, karena biasanya pada saat itu kita bakalan ngerjain 2 jam lebih secara langsung. Pada real test kalian bakalan diberi waktu sekitar 20 menit untuk istirahat. Setelah itu jangan lupa untuk mengambil desk label kalian di atas meja yang telah disediakan, karena desk label ini nanti akan kalian gunakan pada saat mengikuti tes speaking. Di desk label ini juga terdapat waktu tes kalian. Tes speaking saya itu berlangsung pada tanggal 4 Juni 2017. Jadi keesokan harinya saya datang jam 8, karena tes saya itu jam 9.20. Jadi saya datang 8.30, 8.40-an begitu, karena kita disuruh datang 30 menit sebelum tes. Setelah itu, sebelum kalian memasuki ruangan, paspor kalian atau dokumen kalian bakalan diminta kembali. Dalam tes speaking terdiri dari 3 task. Task pertama, introduction dan interview. Task kedua, long way turn. Task ketiga, two-way discussion. Di task pertama, kalian bakalan ditanya mengenai identitas kalian,
Dan juga kalian bakal ditanyai beberapa hal terkait masalah-masalah umum. Kelas yang kedua itu nanti kalian bakal diberikan sebuah topik dan kalian harus dan kalian harus berbicara mengenai topik itu selama 2 menit, 1 sampai 2 menit. Tapi kalau kata orang-orang, jangan berhenti sebelum waktu 2 menit, jangan berhenti sebelum kalian disuruh untuk berhenti. Di tas ketiga kalian bakal mendiskusikan mengenai topik yang masih relatable atau masih berhubungan dengan tas 2 kalian. Setelah mengikuti tes IELTS itu, kalian bakalan menunggu selama 13 hari sebelum kalian bisa melihat hasilnya di internet. Jadi, itulah pengalaman saya dalam mengikuti tes IELTS. Hal ini saya ceritakan menurut pengalaman pribadi saya. Terima kasih.